Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa Juru Selamat dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan yaitu Yohanes 3 ayat 3. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang kita diselamatkan. Dan Alkitab juga mengatakan dalam kisah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saya dan saudara yang percaya kepadanya, kita semua memperoleh hidup yang kekal. Nah, dengan hati percaya yang telah dibenarkan, dengan mengaku atau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 dan sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga di pagi ini dengan semangat Roh Kudus menyertai kita, dan kita tetap dapat menghadirkan kerajaan yang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita, apapun yang kita usahakan di tengah-tengah bisnis kita. Artinya bahwa tidak ada kemunafikan di situ, tidak ada dosa di situ. Dan puji nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah hidup kami, baik mati kami maupun hidup kami, mempermuliakan Engkau dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dalam Filipi 1 ayat 19-20. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Haleluya. Ini betul-betul Paulus ini sudah betul-betul hidup secara sempurna. Ya. Dia tidak lagi mencari perkenanan dunia ini. Dia sudah betul-betul hidup dalam perkenanan Allah. Nah, yang mau saya katakan, tema kita adalah Kristus dimuliakan baik oleh hidup maupun oleh mati. Sebagaimana Paulus. Ya. Untuk itu, kita perlu melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Yang betul-betul mengalami soteria. Soteria. Ya, soteria itu dalam pronunciation Greek modern, ya, itu ada 3 pengertian yang harus kita ketahui. Pengertian yang pertama dikatakan bahwa Paulus telah mengalami keselamatan Allah. Jadi kalau orang yang telah mengalami keselamatan Allah, dia sangat menjaga tubuh. Makanya dalam Roma 12 dia berkata supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 2-nya dikatakan supaya kita mengalami tidak menyusahkan diri dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, jadi keselamatan yang dialami oleh Paulus seharusnya juga kita alami dalam kehidupan ini. Orang yang mengalami keselamatan Allah ialah orang yang betul-betul menikmati persekutuannya dengan Tuhan. Dia hidup benar,
hidup suci, hidup taat, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan memberikan kemuliaan kepada Allah. Wow, itu sangat luar biasa. Itu pengertian pertama soteria. Ya, pengertian yang kedua soteria adalah bahwa Paulus telah mengalami pertobatan, pembebasan Tuhan. Jadi artinya dia tidak lagi terikat terhadap dosa, dia tidak lagi terikat terhadap kuasa setan seperti di masa dia sebelum dia mengalami perjumpaan dengan di jalan menuju Damsyik, dan itu membuat dia mengalami transformasi Tuhan. Betul-betul dia mengalami pembebasan dari hukuman dosa, dan dia mengalami apa yang dikatakan eleftheria. Eleftheria itu adalah pembebasan atau kebebasan atau kemerdekaan. Jadi dia betul-betul mengalami eleftheria Tuhan sehingga dia bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita juga sebagai orang yang mau Kristus dimuliakan baik oleh hidup maupun oleh mati kita, belajarlah kepada Paulus supaya apa yang dilakukannya kita dapat contoh. Makanya Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kita mengikuti teladan Paulus, dan juga kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Yang ketiga adalah bahwa Paulus terus-menerus mengalami pemeliharaan Allah. Ini teresis keeping, ya, atau ketaatan penuh kepada hukum. Jadi atau dari kata tirio, ya, tirio itu memelihara. Jadi Tuhan memelihara. Jadi teresis itu adalah keeping, pemeliharaan. Jadi dia sudah mengalami pemeliharaan yang terus-menerus, ya, dari Allah. Itulah sebabnya dia berani berkata kepada jemaat di Filipi pada waktu itu bahwa baik oleh matiku, baik oleh hidupku, Tuhan dimuliakan. Saya berharap kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, Kristus dimuliakan baik oleh mati kita, baik oleh hidup kita. Artinya ketika kita hiduplah untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika kita mati, matilah dalam Tuhan. Karena ada banyak orang mati tidak dalam Tuhan. Mati memberontak, mati melakukan apa yang jahat, dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika soteria ini kita alami dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati segala hal yang indah daripada Tuhan. Dan itu tidak dilakukan dengan kekuatan daripada Paulus. Makanya dia berkata, oleh doamu dan oleh bantuan Roh Kudus dia bisa menikmati semuanya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kita perlu sahabat-sahabat di dalam berdoa. Sahabat-sahabat untuk terus mendoakan saat kita dengan satu dengan yang lain. Saya katakan bahwa setiap pagi saya menyebutkan nama sahabat-sahabat saya di kota ini dalam sebagai hamba-hamba Tuhan. Walaupun tidak aktif di dalam doa ataupun aktif di dalam doa, saya tetap membawa mereka satu demi satu nama-nama mereka. Saya sebutkan khususnya di kota dan di Lombok Barat. Kalau Lombok Tengah itu secara global, ya, ataupun ke mana-mana, ya. Tetapi secara spesial adalah kepada sahabat-sahabat saya yang ada di kota ini. Nah, yang mau saya katakan adalah mengapa? Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu dukungan, terutama dukungan Roh Kudus. Keselamatan itu tidak kita peroleh dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita. Hanya dengan bantuan Roh Kudus kita mampu melakukannya. Hanya kita dapat memuliakan
baik waktu hidup kita maupun oleh mati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tetap kami, baik mati kami maupun hidup kami terus memuliakan. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan kalau engkau memerlukan bantuan doa. Dan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan, engkau tidak mengenal cara ataupun Tuhan. Engkau mampu hadir kepada mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka disakiti keluar, dan oleh bibir daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasamu, oleh jamahanmu mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Katakan saja sepatah kata kepada mereka, sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena engkau mau melakukan itu, karena engkau mengasihi. Dan engkau yang mengalami kesulitan, masa sulit, masa penderitaan, kalau engkau sedang mengalaminya, mau dibantu doa, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, bila tangan-tangan yang diarahkan kepada kami tahu apa kesulitan, kami tahu itu apa penderitaan. Itu biarkan kami terus mengarahkan hati kami, mengarahkan iman kami kepada, karena kami tahu Tuhan Yesus hanya itu yang dapat menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya tangan-tangan yang diarahkan kepada, kuatkan senantiasa, biarlah mereka bisa berkata segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Sebelum engkau menjawab mereka, kiranya Tuhan terus akan menolong mereka, menguatkan mereka, dan sampai engkau menjawab mereka dalam segala persoalan dan apa yang mereka lakukan. Dalam nama Yesus, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan teruslah kita memuliakan Kristus dalam baik dalam masa hidup kita maupun dalam masa mati kita. Kita semua memuliakan Tuhan. Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.